Gadis kecil sedang mengantar ayahnya ke rumah sakit. Tiba-tiba ia menemukan sebuah liontin giok di jalan. Tak lama kemudian pemilik liontin datang mencarinya. Wanita itu malah mengira gadis kecil itu pencuri. Ia memarahi gadis kecil dan menyuruhnya segera mengembalikan liontin. Tak disangka gadis kecil bilang harus bayar dulu baru bisa dikembalikan. Suami wanita itu pun langsung marah besar. Ia menuduh gadis kecil itu sudah pandai memeras sejak kecil, demi menyelamatkan ayahnya yang sakit parah. Gadis kecil itu terpaksa mengancam, kalau tidak dibayar liontin akan dihancurkan. Wanita itu tidak punya pilihan. Akhirnya ia menyuruh orangnya memberikan uang kepada gadis kecil itu. Saat berbalik pergi, ia tak sengaja melihat gadis kecil itu punya liontin yang sama persis. Barulah ia terkejut. Ternyata gadis kecil itu adalah putrinya yang hilang 5 tahun lalu. Ternyata wanita itu adalah anak dari orang terkaya di kota. Dulu ia menikah dengan pria miskin meski ditentang ayahnya, dan melahirkan seorang putri untuk pria itu. Namun dalam sebuah lomba teknologi, pria itu seharusnya menang dan mendapatkan hadiah besar. Tapi karena ada orang yang bermain curang, ia pun kalah dengan menyedihkan. Saat itu, ayah wanita tiba-tiba muncul dan mengejek pria itu. Katanya kalau lomba saja tidak bisa menang, mana mungkin pantas untuk putrinya. Lalu ia langsung menyuruh orang membawa pergi wanita itu, dan memaksanya menikah dengan pasangan yang telah dijodohkan. Pria itu mencoba menghentikan dengan sekuat tenaga, tapi malah membuat ayah wanita marah besar. Ia memerintahkan orang-orangnya memukuli pria itu. Tangan pria itu pun dipukuli hingga cacat. Bahkan anak mereka juga dilemparkan ke arahnya. Karena ayah wanita itu menolak darah keturunan orang biasa. Sebelum pergi, wanita itu memberikan liontin kepada putrinya, dan berpesan agar dijaga baik-baik. 5 tahun pun berlalu. Pria yang cacat itu mengandalkan memungut sampah untuk bertahan hidup. Sedangkan gadis kecil menyalurkan rindunya lewat menggambar. Namun kabar buruk datang bertubi-tubi. Pria itu didiagnosis mengidap penyakit mematikan. Kalau ingin sembuh butuh 2 juta. Kalau tidak diobati hanya sisa 5 bulan hidup. Demi memberi anaknya masa depan, ia memutuskan membawa putrinya ke kota mencari ibunya. Selama ini, wanita itu juga tidak berhenti mencari mereka. Namun karena tekanan dari ayahnya, ia sudah menikah dengan pasangan hasil perjodohan. Saat tahu pria itu datang ke kota bersama putrinya, wanita itu pun bertekad akan bercerai setelah menemukannya, dan akan memberikan kompensasi. Tapi pasangan perjodohannya ingin menguasai harta sendirian. Secara terang-terangan ia bantu mencari pria dan gadis kecil itu. Tapi diam-diam malah menghalangi berbagai cara. Bahkan menaruh racun lambat di air minum wanita itu. Berencana menguasai seluruh aset perusahaan setelah wanita itu mati. Sementara pria itu demi cepat menemukan wanita, menempel pengumuman orang hilang di mana-mana. Tapi orang suruhan pasangan wanita itu terus mengawasi gerak-gerik mereka untuk mencegah mereka bertemu. Orang itu mencuri tas pria itu. Padahal semua uang mereka ada di dalam tas itu. Tanpa uang mereka tidak bisa lanjut mencari. Kebetulan saat itu, pria itu bertemu dengan teman sekampung. Setelah mendengar ceritanya, temannya membawa pria itu ke pabrik tempatnya bekerja, berharap bisa membantunya melewati masa sulit. Tak disangka, pemilik pabrik itu adalah orang yang menang lomba 5 tahun lalu. Saat mengenali pria itu, si bos langsung berniat menyulitkannya. Meski tahu tangannya sudah cacat, tetap menyuruhnya mengangkat barang berat. Di saat yang sama, wanita itu datang memeriksa pabrik. Karena selama ini, pabrik dikelola oleh pasangan perjodohannya, dan terus merugi. Makanya ia datang untuk menyelidiki. Saat itu ia melihat seseorang yang mirip dengan pria masa lalunya. Tapi kepala pabrik memotong pikirannya, lalu membawanya memeriksa ruang kerja. Di sisi lain gadis kecil bersembunyi di pojok dan menggambar. Namun gambar itu direbut oleh putri dari pasangan perjodohan ibunya. Dengan angkuh ia berkata, orang miskin tidak pantas bersaing dengannya. Padahal gambar itu sangat berarti bagi gadis kecil. Ia menolak memberikannya. Lalu putri pasangan perjodohan itu memanggil pengawal, menyuruh mereka merebut gambar itu.